Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang Hafiz hilang apalannya. Serial Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 2. Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Paidi dipenuhi kebahagiaan, damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan pemberi lampu walaupun itu hanya sebuah mimpi. Keesokan paginya, Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia sowan ke dalam. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati, di atasnya ada 2 cangkir kopi, dan ada 2 bungkus rokok kretek dengan merek yang berbeda. Kiai mempersilahkan Paidi duduk, diminum kopinya. Ucap Abah Yai, lalu mengambil sebatang rokok dari merek kesukaannya dan menyalakannya. Asap rokok dan aroma kopi melengkapi suasana mereka. Yang itu rokokmu, dinyalakan aja, perintah Kiai. Paidi mengambil sebatang dan menyalakannya. Sebenarnya, Paidi tidak biasa merokok karena sejak kecil hingga nyantri di pondok ini dia tidak pernah merokok, walaupun di pondok ini tidak ada aturan dilarang merokok. Karena, dia jarang-jarang pegang uang untuk beli sebatang rokok, dan santri-santri lainnya belum ada yang memberi dan mengajaknya merokok. Walaupun begitu, cara menghisap dan mengepulkan asap rokoknya kelihatan seakan dia adalah perokok berat. Terjadi keheningan di antara mereka, Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih, Paidi juga diam menunduk. Lalu Kiai berkata memecah keheningan, aku selama ini sengaja bersikap keras kepadamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku, aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung. Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam. Lalu berkata, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan, namun guru agung yang mengajarkan hal itu sendiri padamu. Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini, Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat pada kiai ini. Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu, ucap kiai singkat. Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya. Ternyata Kiai mengetahui mimpinya tadi malam, dan entah apa yang dipikirkan. Paidi jadi tertunduk diam dan menangis agak sesenggukan, dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopi, Kiai melanjutkan kata-katanya lagi, hatinya tak pernah lupa pada Allah, hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya, dan aku melihat, tanda-tanda itu ada padamu. Hatimu selalu bergetar tanpa ada yang mengajari. Banyak santri dan bahkan kiai yang masih ingin belajar seperti itu, kata Kiai. Lalu Kiai berdiri mendekati Paidi, menaruh tangannya di pundak Paidi. Tugasmu sungguh mulia, pada saatnya nanti, kamu harus menjalani tugas itu, kata Kiai. Bergemuruhlah hati Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya. Allah, Allah, Allah. Secara terus-menerus. Wis. Sekarang waktunya kamu bersih-bersin dalam dan pondok seperti biasa, utamanya toilet depan, untuk tamu-tamu saya, kamu bersihkan karena nanti akan ada tamu, perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Paidi berdiri dan beranjak menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi, lalu mulai menyapu halaman pondok, menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Semenjak mimpi Petromax, hati Paidi selalu berbunga-bunga. Perasaannya selalu gembira dan apa yang dilihatnya selalu nampak ceria. Dan pagi itu, ketika dia mengambil sapu, ada seekor kucing yang terusik dari tidurnya dan menyingkir sambil berkata, dolim. Enak-enak tidur diusir. Tanpa sadar Paidi memandangi kucing itu dan berkata, siapa yang musir kamu, balik tidur sini, saya hanya mengambil sapu ini. Heran, kucing menoleh dan memandanginya. Paidi tersenyum, dan kucing itu ngeloyor kembali ke tempat tadi dan tidur kembali. Hati Paidi terus bergemuruh zikir, kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir dalam hatinya. Sejak saat itu, Paidi makin tekun dan tawaduk melayani para santri. Benar saja, selepas duha, kira-kira jam 10-an,
pintu gerbang pondok dibuka, dan sebuah sedan Citroen mendekat ke dalam Kiai. Dua orang bule dan seorang lagi orang kita yang berpakaian necis berdasi keluar mobil, sedang si sopir memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Si bule ngomong ingin buang air kecil dulu dalam bahasa Perancis pada temannya. Di sana tuan, barusan saya bersihkan, kalau ada kurangnya tolong sampeyan beritahu saya. Cerocos Wali Paidi yang tiba-tiba seperti mengerti bahasa Perancis yang diucapkan oleh orang Perancis tersebut. Dan Wali Paidi meskipun berbahasa lokal, namun diterima oleh orang Perancis seperti dalam bahasa Perancis yang fasih. Bule itu tersenyum, dan ketiganya menuju tempat yang ditunjukkan Wali Paidi. Selesai ketiganya buang air, mereka masuk dalam yang sudah ditunggu oleh Pak Kiai. Kira-kira 45 menitan, mereka di dalam, mereka keluar sambil ketawa-ketawa diantar oleh Pak Kiai dan terdengar celotehan dalam bahasa Inggris bahwa akan melihat-lihat pondok. Melihat Wali Paidi masih di situ, Pak Kiai minta supaya Wali Paidi ikut menemani Kiai keliling pondok. Akhirnya Wali Paidi seolah menjadi seorang guide, yang menerangkan berbagai tempat dalam pondok itu dengan bahasa Perancis dan bahasa Inggris yang fasih dan sangat dimengerti oleh mereka. Kejadian terekam dan tersaksikan beberapa santri dan Pak Kiai sendiri. Namun, di hadapan santri utamanya pada keluarga Pak Kiai, sikap Paidi layaknya seorang kacung yang selalu mengalah serta manut saja ketika disuruh-suruh. Hal ini menjadikannya banyak santri semakin santun padanya. Namun, ada juga santri yang agak kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri hafiz atau hafal Al-Quran, menggodanya rada kelewatan sehingga sedikit mengganggu hatinya. Paidi mencoba menahan hatinya namun, masih tampak juga di raut wajahnya. Lalu tiba-tiba saja hafalan santri tadi hilang. Santri yang sudah hafal 30 juz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan, sedang syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan ke Pak Kiai. Suruh dia minta maaf pada Ali Firdaus dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran padanya, kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai sungguh-sungguh. Perintah Kiai ini disampaikan ke santri hafiz tersebut. Namun, santri tersebut tidak segera minta maaf pada Paidi. Dia masih bingung siapa Ali Firdaus itu. Untung segera diberitahu oleh Gus Mursyid bahwa Ali Firdaus itu adalah Kang Paidi. Sebenarnya santri yang akan lulus ini akhlaknya baik, dia tergolong santri yang pandai dan cepat menangkap ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok. Dia selain pintar juga anak juragan batu bara dari Kalimantan. Bapaknya sangat kaya raya. Dia sengaja dipondokkan di sini karena bapaknya mengharapkan anaknya menjadi orang yang pandai dan berakhlak mulia, dan tujuan bapaknya ini nampaknya sudah hampir terwujud. Setelah santri yang kehilangan hafalannya ini mengetahui siapa si Ali Firdaus, dengan menangis santri ini minta maaf pada Kang Paidi. Paidi kaget ketika santri itu menangis di hadapannya sambil minta dimaafkan kesalahannya. Namun dengan hormat dan santun, Paidi berkata, "Salah sampeyan apa Gus, kok minta maaf segala?" Kebiasaan Paidi sejak di pondok itu dia memanggil para santri dengan sebutan Gus. Paidi tidak basa-basi berkata demikian, karena memang dia telah lupa pada kejadian itu, namun tetap saja santri ini menangis di hadapan Paidi. "Inggi saya maafkan. Saya ikhlas," kata Paidi walau tetap saja ia tidak mengerti permasalahannya. Santri ini menghadap Paidi tidak sendiri, dia diantar oleh Gus Mursyid. Gus Mursyid sendiri juga heran melihat tingkah laku sang santri hafiz tadi, karena dia juga tidak mengetahui persis kejadiannya. Namun, karena Gus Mursyid ini mempunyai bakat-bakat sebagai kiai pengasuh pondok ini, dia minta supaya sang santri mencium tangan Kang Paidi dengan hikmat. Setelah acara maaf-memaafkan ini walaupun tidak langsung, atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Entah diperintah abahnya atau kehendaknya sendiri, Gus Mursyid berfatwa pada sang santri yang kehilangan hafalannya, "Benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya." Begitulah yang terjadi pada santri hafiz ini. Sejak peristiwa itu, para santri makin hormat dan tidak berani lagi bersikap kurang ajar pada Paidi.
Malah mereka sekarang ada perasaan takut karena menganggap Paidi sebagai sesepuh pondok dan mata-mata kiai di dalam pondok. Namun, Paidi tetap bersikap biasa saja. Tiap pagi dia tetap menyapu halaman pondok, ngepel masjid dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja dan tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya, ketika menyapu halaman pondok serta menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Video berikutnya menceritakan tentang serial Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 3, tentang fatwa ulang tahun. Demikian, kisah tentang Hafiz hilang apalannya. Sejarah Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 2. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah dalam urusan dunia serta akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.